Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zubaidah Hasibuan dengan NIM 2014080004 akan melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya. Pada video kali ini kita akan membahas unsur pembangun kehidupan dan makhluk hidup. Subtopik pertama yaitu mampu menjelaskan atom, unsur molekul, larutan, dan aplikasi ikatan kimia yang terdapat dalam organisme. Pertama-tama kita akan membahas pengertiannya atom. Atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang tetap dan memiliki sifat fisika dan kimia. Kedua, unsur. Unsur yaitu suatu substansi sederhana yang tidak dapat dipecahkan dalam bentuk lain secara kimia. Yang ketiga yaitu molekul. Molekul adalah elektron komplit dalam orbitnya yang mempunyai kecenderungan untuk melengkapi dengan cara menaruh atau memberikan elektron pada atom lain atau disebut dengan ikatan kimia. Larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan tersebut akan disebut terlarut atau solut, sedangkan yang jumlahnya lebih banyak akan disebut dengan pelarut. Oke, selanjutnya ikatan dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antara atom-atom sehingga atom tersebut tetap berada bersama-sama dan terkombinasi dalam senyawa. Gagasan ini dikemukakan oleh Pak Lewis dan Langmuir, ia dari Amerika, serta Pak Kossel yang berasal dari Jerman. Dalam pembentukan ikatan kimia, golongan gas mulia atau dalam tabel periodik dia berada di golongan 8A, itu sangat sulit membentuk ikatan kimia. Contohnya adalah air. Air merupakan materi yang penting bagi kehidupan. Sebagian besar kebutuhan pokok kita menggunakan air. Bahkan dalam tubuh, air penting untuk menjaga DNA dari kerusakan, mengantarkan nutrisi ke seluruh tubuh, dan menjaga keseimbangan suhu tubuh. Subbab yang kedua yaitu menjelaskan unsur-unsur pembangun kehidupan. Kehidupan yaitu ciri yang membedakan objek fisik yang memiliki proses biologis, yaitu organisme hidup, dengan objek fisik yang tidak dimilikinya. Kehidupan yang seperti kita kenal sekarang ini menyintesis protein. Itu merupakan polimer dari asam amino yang menggunakan instruksi yang dikodekan ke gen-gen seluler yang merupakan polimer dari asam deoksiribonukleat atau DNA. Sintesis protein juga memerlukan perantaraan polimer asam ribonukleat atau RNA. Salah satu kemungkinannya bahwa gen muncul pertama dan kemudian protein. Kemungkinan lain juga berkemungkinan bahwa protein muncul lebih dahulu dan lalu gen. Namun, karena gen diperlukan untuk membuat protein dan protein juga diperlukan untuk membuat gen, maka hal tersebut dipertimbangkan. Masalahnya hanya yang muncul lebih dulu seperti mempersalahkan ayam dan telur saja. Subbab yang ketiga yaitu memperjelas fungsi dan karakter air yang menopang kehidupan. Air adalah materi di dalam kehidupan. Tidak ada satupun makhluk hidup yang ada di planet ini yang tidak membutuhkan air. Di dalam sel hidup, baik pada sel tumbuhan atau hewan, akan terkandung sejumlah air, yaitu lebih dari 75% sel tumbuhan atau 67% pada sel hewan itu terdiri dari air. Kebutuhan terhadap air untuk keperluan sehari-hari di lingkungan rumah tangga ternyata berbeda-beda untuk tiap tempat, seperti di lingkungan tiap bangsa atau negara. Semakin tinggi taraf kehidupan, maka semakin meningkat pula kebutuhan manusia terhadap air. Subtopik yang keempat yaitu mengemukakan alasan karbon sebagai bahan dasar senyawa organik kehidupan. Karbon sebagai bahan dasar senyawa organik penyusun kehidupan
Ia memiliki 4 ikatan kovalen yang akan menempatkan karbon di tengah dan kemungkinan terjadinya molekul yang besar dan kompleks bahkan bergandengan membentuk rantai. Rantai karbon merupakan molekul organik yang kompleks dalam organisme hidup. Suatu molekul organik dapat meningkatkan dengan adanya isom, yaitu molekul yang sama tetapi berbeda dengan rumus molekul. Subbab yang kelima yaitu memperjelas 4 makromolekul utama dalam sistem kehidupan. Makromolekul utama dalam sistem kehidupan yaitu karbohidrat atau yang disebut sakarida. Itu segolongan besar senyawa organik yang paling penting dan melimpah di bumi. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar. Secara biokimia, karbohidrat adalah polihidroksil aldehida atau polihidroksil keton, atau yang disebut dengan senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa. Karbohidrat mengandung gugus fungsi karbonil. Ia sebagai aldehida atau keton yang banyak mengandung gugus hidroksil. Subtopik yang keenam yaitu menelaah integrasi antara biologi sains dan Islam yang berkaitan dengan peran dalam kehidupan. Fungsi air sebagai sarana kehidupan diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sekira-kira artinya, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhan kamu mengembalakan ternak. Quran Surah An-Nahl ayat 10. Bahkan dinyatakan bahwa semua yang hidup dijadikan dari air, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Yang sekira-kira artinya, dan apakah orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan, kata Allah, antara keduanya, dan dari air kami jadikan segalanya hidup. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air juga kami jadikan segalanya hidup. Tidaklah mereka mau beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Fungsi lain air juga menyatakan bahwa air adalah dipergunakan untuk menyucikan diri dari sesuatu yang kotor. 7. Menelaah integrasi antara biologi sains dan Islam yang berkaitan dengan keterkaitan materi-materi organik dan air dengan proses penciptaan manusia. Air merupakan kebutuhan pokok dan esensial bagi manusia dan makhluk hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu, keberadaannya merupakan anugerah teragung yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Sebab dengan airlah Allah menghidupkan segala makhluk di atas bumi ini, menyebarkan rezeki melalui pemanfaatannya sebagai zat yang menumbuhkan tanaman, sebagai minuman bagi binatang ternak, dan bahkan sebagai sumber energi yang dapat diperbaharui. Di sisi lain, air juga dapat mendatangkan bahaya dan bencana besar bagi ekosistem makhluk hidup di muka bumi ini seperti banjir, air pasang di tepi laut, dan longsor. Namun, datangnya bencana tersebut apakah disebabkan oleh kesalahan alam atau manusia yang salah dalam mengelola alam ini? Itu semua kembali kepada pribadi masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.